warahmatullahi wabarakatuh. Saya Enistianti, dosen pengampu mata kuliah Studi Kelayakan Bisnis pada program studi agribisnis Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Pada perkuliahan perdana ini kita akan membahas pengertian atau konsep dari studi kelayakan bisnis, peranan studi kelayakan bisnis dan aspek-aspek dalam studi kelayakan bisnis. Studi kelayakan bisnis pada akhir-akhir ini telah banyak dikenal oleh masyarakat, terutama mereka yang bergerak dalam bidang usaha. Adanya peluang dan kesempatan bisnis menuntut adanya penilaian sejauh mana bisnis yang dijalankan dapat memberikan manfaat atau benefit apabila dijalankan, dan penilaian manfaat yang dapat diperoleh dalam melaksanakan suatu bisnis disebut dengan studi kelayakan bisnis. Studi kelayakan atau feasibility study pada dasarnya merupakan bahan pertimbangan dalam mengambil keputusan apakah menerima atau menolak suatu gagasan usaha yang direncanakan. Pengertian layak dalam penilaian ini adalah kemungkinan dari gagasan bisnis yang direncanakan akan memberikan manfaat atau benefit, baik dalam artian finansial benefit atau secara finansial, maupun dalam artian sosial benefit atau secara sosial. Suatu gagasan usaha yang layak dalam arti sosial benefit tidak selalu menggambarkan layak dalam arti finansial benefit, tergantung dari segi penilaian. Usaha yang dinilai dari segi sosial benefit adalah usaha yang dilaksanakan oleh pemerintah atau organisasi sosial seperti pembangunan jalan, rumah sakit, taman hiburan, sekolah yang secara umum dapat memberikan dampak positif bagi perekonomian masyarakat secara keseluruhan. Bisnis yang dinilai secara finansial benefit pada umumnya dilaksanakan oleh pengusaha secara individu yang menanamkan modalnya dengan tujuan untuk mencari keuntungan atau profit oriented seperti mendirikan industri, pembukaan usaha perkebunan, pembukaan usaha peternakan, dan usaha jasa. Istilah yang tepat untuk usaha yang lebih mengutamakan penilaian sosial benefit daripada financial benefit adalah analisis evaluasi proyek. Sedangkan bisnis yang lebih mengutamakan penilaian financial benefit daripada sosial benefit sering disebut dengan istilah studi kelayakan bisnis. Pihak yang berkepentingan dengan studi kelayakan bisnis diantaranya adalah lembaga keuangan atau perbankan. Berdasarkan studi kelayakan bisnis, pihak perbankan dapat melakukan penilaian gagasan usaha yang akan memperoleh sumber dana dari perbankan tersebut. Perbankan akan mengambil keputusan menerima atau menolak permintaan kredit untuk usaha yang diusulkan. Selain lembaga keuangan, pihak yang berkepentingan dengan studi kelayakan bisnis adalah investor atau penanam modal. Berdasarkan studi kelayakan bisnis, investor dapat mengetahui prospek perusahaan dan kemungkinan keuntungan yang akan diperoleh, demikian juga jaminan keselamatan modal yang ditanam, serta kapan modal itu dapat kembali. Adanya studi kelayakan bisnis dapat digunakan oleh investor untuk mengambil keputusan dalam penanaman modal investasi. Aspek dalam studi kelayakan bisnis meliputi aspek teknis dan teknologi, aspek marketing, aspek organisasi dan manajemen, aspek keuangan dan finansial, aspek lingkungan, serta hukum. Kita akan membahas secara singkat dan untuk detailnya tentunya akan kita bahas pada pertemuan yang lain. Penilaian yang dilakukan dalam aspek teknis dan teknologi bertujuan untuk menilai sejauh mana gagasan usaha yang direncanakan layak untuk dikembangkan ditinjau dari aspek teknis dan teknologi. Hal yang dinilai dalam aspek teknis dan teknologi antara lain lokasi atau tempat usaha, apakah strategis, proses produksi, apakah sudah dipersiapkan dengan matang,
Kapasitas produksi apakah sudah direncanakan, kebutuhan bahan baku apakah sudah dirancang, dan bagaimana rencana pengadaan bahan baku dan tenaga kerja serta teknologi yang akan digunakan, apakah menggunakan teknologi yang modern atau padat modal atau teknologi yang sederhana. Aspek marketing atau pemasaran merupakan aspek yang sangat penting dalam studi kelayakan bisnis. Meskipun dari aspek teknis telah menunjukkan layak dalam pengembangan suatu usaha, tetapi apabila produk yang dihasilkan tidak mempunyai pasar karena tidak ada konsumennya, maka tidak ada artinya bisnis tersebut dilanjutkan. Jadi sebelum menilai dari aspek teknis dan teknologi, akan lebih baik jika dilakukan penilaian terhadap aspek marketing terlebih dahulu. Aspek berikutnya adalah aspek organisasi dan manajemen yang menyangkut struktur organisasi. Apakah struktur organisasinya sudah meliputi berapa bagian, berapa jumlah karyawan yang dibutuhkan, keterampilan atau skill apa yang dibutuhkan, dan berapa standar upah atau gaji karyawan. Apakah sudah sesuai dengan upah minimum regional? Aspek yang sangat penting dalam studi kelayakan bisnis adalah aspek ekonomi dan keuangan, karena merupakan aspek inti yang akan digunakan oleh berbagai pihak dalam mengambil keputusan berdasarkan manfaat atau benefit secara finansial. Aspek keuangan menyangkut berapa biaya investasi, modal kerja, biaya operasional dan pemeliharaan, serta perhitungan pendapatan yang mungkin diterima dan kapan modal yang ditanamkan akan kembali. Aspek lingkungan juga merupakan aspek yang tidak boleh diabaikan dan perlu mendapatkan perhatian, terutama dampak bisnis terhadap lingkungan. Apakah akan menimbulkan pencemaran atau tidak? Bagaimana juga faktor yuridis atau hukum berupa legalitas atau perizinan usaha yang berlaku di suatu tempat. Dalam kaitannya dengan pencemaran, suatu usaha perlu dilengkapi dengan analisis mengenai dampak lingkungan atau AMDAL. Sebagai penutup, demikian ya materi perdana dari studi kelayakan bisnis yang meliputi 3 hal, yaitu pengertian atau konsep studi kelayakan bisnis, peranan studi kelayakan bisnis, dan aspek-aspek dalam studi kelayakan bisnis. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.